Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu. Yes, Zara. Mas Bedu, tahu nggak sih arti dari kata malas? Malas bisa jadi dia nggak mau bergerak atau maunya leha-leha gitu. Atau bisa juga dibilang orang yang malas nggak mau berusaha. Nah, kalau dalam dunia kerja bisa dibilang malas adalah orang yang selalu menunda-nunda atau orang yang nggak mau bekerja keras itu tadi itu. Nunda aja kerjanya, leha-leha aja gitu. Tapi ada juga yang malas dalam hal beribadah tuh gimana Mas? Nah, kalau itu mah masalah pengalaman Mas Bedu tuh. Tapi sekarang Mas Bedu udah pensiun dari kemalasan. Alhamdulillah. Kayaknya sama lah kita semua ya. Hampir kayak gitu pernah ya. ya. Kedengeran mama ada tuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ma. Dara Dama. Alhamdulillah, Mama. Ya, Ma. Anyak-anyak Pinky. Pinky, Twinky, Lala, Dipsy. Itu. Tinky Winky, Dipsy, Lalapo. Winky. Itu mah kayak film anak-anak. Teletubbies. Iya, Pak. Iya. Kunaon? Enggak mah. Mas Bedu. Lagi ngobrol apa Bedu sama Tadi Jahara? Mas Bedu menyampaikan bahwa dirinya sudah pensiun dari rasa malas beribadah. Masya Allah, Allah. Mudah-mudahan apa yang diucapkan benar-benar direalisasikan dalam kenyataan. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pensiun Dari rasa malas. rasa malas. Semua manusia pernahkah punya rasa malas? Pasti. Pasti. Semua orang sehebat bagaimanapun rasa malas itu ada, fitrah. Tapi Islam tidak menghendaki kalau kita mengikuti kemalasan. Oleh karena itu yang namanya rasa malas wajib dilawan. Jangan diikuti. Anda silahkan lihat dalam surat An-Nisa 71-72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, pergilah kalian berperang dengan bersama-sama, dengan berkelompok. Namun di antara mereka ada yang enggan untuk pergi berperang." Nah, dalam ayat 72 ada yang enggan untuk pergi berperang. Artinya yang dihimbau oleh Allah orang yang beriman, di antara mereka ada yang malas-malasan tidak mau pergi berperang. Dia malas. Dalam bidang apapun orang yang malas untuk berbuat selalu ada. Kemalasan memang fitrah manusia, tapi tidak boleh dirawat, apalagi dipelihara, makin betah. Wajib yang namanya rasa malas disingkirkan. Bukankah orang yang berleha-leha tidak disukai oleh Allah? Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaan bagi orang yang lalai. Entar. Yang namanya kemalasan manusiawi. Tapi kalau dirawat, kalau dipelihara, menjadi ciri seseorang. Itu si pemalas. Ya. Enak gak digituin? Enggak mah. Gak enak. Gak ada kemauan seolah-olah. Orang Ciamis namanya hardolin. Makan doyan, tidur doyan, bobok doyan, kerja gak mau. Ya Allah. Padahal yang namanya hidup butuh makan. Listrik dibayar, makanan harus beli. Apa yang tidak bayar sekarang? Pipis aja 2.000. Makanya wajib kita bekerja. Sekarang, seandainya di antara kita ada yang punya perasaan malas. Yang namanya malas ada dua. Yang pertama lemahnya akal.
Akalnya tidak dipakai berpikir dari mana dia berasal. Di mana dia saat ini akan pergi kemana, apa yang dia pertanggungjawabkan. Akalnya tidak berpikir dengan baik. Yang kedua, malasnya badan kita. Allah berikan kepada kita tubuh yang sehat. Allah berikan kepada kita badan yang sehat, yang punya keinginan, tapi badan ini tidak dipergunakan di jalan yang Allah ridho, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya Allah ciptakan tubuh ini buat bekerja. Kalau orang yang rajin bekerja, memanfaatkan tubuh yang ada di jalan yang Allah ridho, insya Allah sehat. Amin. Kalau ada orang, maaf dalam tanda kutip, saya nggak pernah nyindir, yang tersindir tolong mikir. Kalau ada orang sehat walafiat, seger bugar, tapi tidak mau bekerja, hanya melohok aja bengong, Bengong. pasti sakitan. Sakit mah. Sakit itu, sakit ini, semua berasa dirawat tuh. Awet penyakit. Kenapa? Tujuan penciptaan tubuh tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mengatasinya? Kita wajib sadar bahwa waktu sangat berharga, sampai kiamat waktu tidak akan kembali. Manfaatkan waktu yang ada dengan sesuatu yang produktif, yang berguna, yang bermanfaat. Kita sadar, Masya Allah, terbuang banget nih waktu. Masya Allah. Kalau orang yang bermalas-malasan dia sadar waktu itu sangat berharga, maka dia akan bergerak mengerjakan sesuatu yang dia sukai, tapi ada manfaatnya. Jangan begini, kata orang melas. Saya juga kan suka boboan, sembari makan-makan. Diikuti tuh kesukaan dia, tiduran aja sambil ngemil, sambil makan-makan. Berguna nggak waktunya? Tidak. Manfaatkan waktu untuk sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Tuh, 2. Mengatasi perasaan malas. Jangan pakai kata entar. Dur lohor, entar baru jam 1. Entar baru setengah 2. Entar baru jam 2. Lama-lama kedengeran azan asar. Asar, dari tadi ngapain aja? Segera kerjakan. Kalau ada pekerjaan yang saat ini datang kepada kita, jangan berleha-leha. Alah, entar juga setorannya, laporannya seminggu lagi. Boleh jadi seminggu lagi, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita besok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Kita bilang entar kerjaan masih seminggu lagi. Masih lama. Besok tinggal 6 hari. Masih lama. Besok 5 hari lagi, masih lama. Apa kita bisa menjamin 1 hari di ujung janji kita kepada orang lain bisa selesai? Belum tentu. Iya mah, belum tentu. Siapa tahu kita punya urusan yang mendadak. Iya. Kan di luar rencana kita. Di luar. Makanya segera manfaatkan waktu yang ada. Jangan pakai entar deh. Ngapain lagi? Kita wajib tahu dalam diri kita. Apa sih yang membuat kita malas? Nah. Apa sih yang membuat kita lalai? Apa yang membuat kita menunda-nunda pekerjaan karena kemalasan kita? Harus tahu. Misalnya demen chattingan, untuk sementara taruh deh tuh HP di lemari. Jangan dipegang-pegang. Kerjaan dulu untuk kerjaan. Begitu caranya mah. Jadi kita wajib koreksi diri. Apa yang menyebabkan saya menunda-nunda pekerjaan saya, hindarkan biar saya fokus dengan mengerjakan pekerjaan ini. Begitu caranya. Di antaranya. Mudah-mudahan kita bisa berlindung ya Maya pada Allah dari godaan dari rasa malas itu sendiri ya Maya. Karena itu godaan setan juga ya Maya. Ya. Malas. Oke. Baik, jamaah Berleha-leha. Berleha-leha. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali tentang pensiun dari kemalasan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede.
pensiun dari kemalasan masyarakat. Jadi wajib dipensiunkan, bukan hanya berharap. Makanya Rasul kalau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, lindungi saya dari kegalauan dan kesedihan. Lindungi saya dari kelemahan dan kemalasan. Masya Allah. Biar kita tidak bermalas-malasan. Iya. Orang yang bermalas-malasan kalau diikuti kemalasannya tidak menghasilkan apa-apa. Makanya Allah berfirman, wal asr innal insana lafi husrin. Demi masa. Semua manusia rugi. Siapa? Yang berleha-leha. Leha-leha. Makanya illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Pengecualian orang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Artinya waktunya dimanfaatkan sedemikian rupa. Jadi yang namanya orang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu orang yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Masya Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya berjalan ketemu anak muda, gagah perkasa, ganteng, menarik. Saya kagum dengan dia. Begitu bertanya dengan orang sekeliling, kerja di mana nih anak? Ternyata mereka mengatakan dia tidak pernah bekerja. Ya Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, tadinya saya kagum dengan dia, langsung ilpil. Hilang kekagumannya. Hilang. Malas. Makanya para nabi dan rasul mereka bekerja. Ada yang menggembalakan kambing. Ada yang menjadi penjahit. Jahit. Ada yang menjadi pembuat baju besi dan seterusnya. Karena hidup ini Rasul mengatakan orang yang disukai oleh Allah, orang yang makan dari hasil tangannya sendiri. Wa qul ya'malu fasalamualaikum warahmatullahi mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Ya. Rasul pun mengatakan, kalau ada orang menterlantarkan orang dalam tanggung jawabnya, dia seorang pendosa. Seorang suami punya anak bini, dia deblah-debloh kamu kerja. Ya Allah, ngipas-ngipas. Tahu deblah-debloh? Malas-malasan, santai, itu dia tahu. Santai. Deblah-debloh. Padahal bininya, anaknya harus makan, harus sekolah. Kue puncak. Rasul mengatakan dia seorang pendosa. Bahkan maaf, darah hadis yang dikatakan, kalau seorang hanya diam di masjid, dia berdoa di masjid, dia ngajar, dia belajar di masjid, hanya memohon kepada Allah, padahal keluarganya diterlantarkan, dia pun pendosa. Nauzubillah. Jangan Anda mengira Anda hanya berdoa sudah tawakal, tidak. Rasul mengatakan, anak istri kalian, tanggung jawab kalian sebagai suami, wajib dipenuhi kebutuhannya. Kalau hanya berdoa di masjid, dari mana mendapatkan penghasilan? Iya, wajib. Makanya ketika Nabi besar kita Muhammad SAW datang ke masjid, ada seorang bapak-bapak berdoa. Rasul nanya, ngapain Pak? Berdoa. Dari pagi, dari subuh kok belum pulang? Saya banyak hutang ya Rasulullah. Rasul bilang, pulang bawa kampak, nyari kayu bakar tuh di hutan. Jual ke pasar. Ya. Berapa bulan kemudian Rasul bertemu dia, ditanya, bagaimana hutangnya? Udah dibayar. Alhamdulillah. Rasul perintahkan kepada kita jangan malas. Makanya dikatakan al-yadul ulya harum menjadi supla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada yang tangan yang di bawah. Artinya kalau kita dengan bekerja, banyak penghasilan, banyak nolongin orang, lebih mulia daripada peminta-minta. Nah, daripada minta. Apalagi kalau ada orang hobi meminta-minta. Nah, itu. Rasul mengatakan di yaumil akhir mukanya tidak ada daging sekerat pun. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Padahal diberi kesehatan, diberi kekuatan, tapi masih ya minta. Betul. Rasul bersabda, wahai para ahli ibadah, para penghafal Al-Quran, para ahli ibadah, para ahli sholat malam. Rasul mengatakan, tengadahkan wajahmu, teranglah kelihatan olehmu. Berlomba-lomba dengan kebaikan, cari rezeki karena Allah, jangan menyusahkan orang muslim yang lain. Iya, Masya Punten. Allah. Iya, mah.
tidak sedikit di masyarakat kita sesama muslim hanya menandakan minta. Dia muda, gagah perkasa, sehat walafiat, hobinya hanya minta. Aduh. Orang yang hobinya meminta, kata Allah, aku jadikan dia orang yang miskin. Sementara orang yang bekerja, aku jadikan hatinya orang yang kaya. Kekayaan dan bukan dari jumlah harta, tapi bagaimana kita memaksimalkan yang ada dalam tubuh kita. Ya. Yang Anda jangan lupa, tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana kekayaanmu? Kemanakan kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Kemanakan ilmumu? Untuk apa seluruh anggota tubuhmu? Dipertanggungjawabkan. Tangan dipakai apa? Kaki dipakai apa? Tenaga buat apa? Semua di yaumil akhir dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya jadilah kali orang yang bertawakal seperti burung. Keluar rumahnya di pagi hari perutnya kosong. Ya. Yang ngider sore pulang ke rumahnya dengan perut yang sudah kenyang. Kenyang, alhamdulillah. Selama kita bekerja niatnya karena Allah, jangan berleha-leha, jangan bermalas-malasan, apalagi hanya mengandalkan orang lain. Para ulama mengatakan, jangan kalian meminta kepada orang lain, tapi meminta kepada Allah dengan tubuh yang Allah berikan kepada kalian. Ngerti maksudnya? Ngerti, Mah? Jangan minta kepada orang lain, tapi minta kepada Allah dengan tubuh yang telah diberikan oleh Allah. Dengan tubuh ini mau bekerja. Iya, harus bekerja. Harus bekerja. Karena lapangan pekerjaan ada, rezeki dijamin oleh Allah selama kita mau bergerak. Baik. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua yang dabah, bergerak, melata dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Baiklah, kalau begitu Mama, tentunya kita harus bekerja untuk mencari rezeki ya Maya, mengoptimalkan seluruh daya dan upaya kita. Nah, kita izinkan juga nih Ma, yang mau lewat berikut ini, rezeki-rezeki yang mau lewat, menyapa Anda pemirsa. Jangan kemana-mana ya pemirsa, karena Mama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 yang ada di studio. Nanya juga ya setelah ini, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Silahkan Mas Bedu. Silakan, ayo yang mau bertanya ke Mama Dede. Berdiri. Berdiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Kumkelo. Saya dari kampus Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke Nirwana. Mak, di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana cara menghilangkan rasa malas itu menurut Islam. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Menurut Islam. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita tahu Nirwana betapa banyak Allah bersumpah dengan waktu. Walail, waduha, wal asr dan seterusnya. Artinya bahwa kita wajib memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang lalai dengan waktu itu orang yang merugi. Tidak mendapatkan apapun dengan dia membuang waktu. Yang wajib kita menyadari, waktu itu sampai datang kiamat tidak akan kembali. Yang namanya waktu sangat berharga. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka waktu yang akan melibas kita. Ya Allah. Kok udah sore aja ya? Aduh. Cepet banget, Nggak berasa ya. Dari tadi kemana aja? Makanya Islam mengajarkan hargai waktu sedemikian rupa Nirwana, biar kita tidak termasuk orang yang merugi. Bagaimana caranya? Inna ma'al usri yusra, fa inna
ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Habis kesulitan ada kebahagiaan, kesenangan. Sesungguhnya habis kesulitan ada kebahagiaan. Bagi siapa orang yang bekerja melanjutkan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh setelah selesai pekerjaan yang lain, hanya kepada Allah mereka berharap. Artinya menghargai waktu. Habis ngerjain ini jangan bengong, melohok, cicing, ngajadog misalnya. Lanjutkan pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan yang ada. Niatnya mengharapkan ridho Allah. Nirwana. Begitu. Masya Allah. Terima kasih Nirwana. Nirwana itu surga ya? Ya. Heaven. Mudah-mudahan namanya benar-benar menghantar dia ke dalam nirwana. Amin. Amin. Ajak-ajak ya Nirwana. Mah, selanjutnya ini dari Instagram ya, Mah. Ya. Terima kasih jamaah yang udah nanya ke Instagram @rumahmamadede_tv1 yang dipilih nih salah satunya ada Ima 123216. Assalamualaikum, Mah. 216. Ya, Waalaikumsalam. Bukan pin ATM, mohon maaf. Ya. Galau nih, Mah. Bagaimana Apa, cara agar tetap istiqomah dalam menjalankan kemalasan? Kadang cuma bertahan beberapa minggu, nanti malas lagi. Gitu mulu, Mah. Mohon jawabannya. Imah pertanyaannya bukan jalan di dalam menjalankan kemalasan, melawan. Melawan, iya. Ya kan kebalikannya. Iya, nah. Istiqomah malas. Kalau menjalani mah ikutin kebluk Iya, pengen ngajedog gue. Salah. Dalam meninggalkan Bagaimana dalam kemalasan. melawan kemalasan? Meninggalkan kemalasan. Makanya Allah berfirman Robbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Otak kecil di belakang, mata di depan. Kalau kita pengen maju song-song, masa yang akan datang. Makanya maju terus. Itulah Rasul mengatakan siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Yang sama kemarin 2 rugi. Siapa yang beruntung yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Orang yang malas, yang rugi yang kedua tadi. Ya, nauzubillah min dzalik. Yang rajin, yang beruntung yang ketiga. Begitu. Kalau misalkan diajak jalan sama istri mah, misalkan, ayo keluar yuk, temenin aku jalan. Males ah. Nah, itu termasuk yang males. Yang ngajak siapa Mama tanya dulu. Istri misalkan mah. Istri ngajak. Ngajak ke rumah temannya. Bang Bedu, yuk jalan yuk. Kata Bedu, males. Istri harus ngerti. Siang, malam, pagi, sore nyari duit. Bini mah di rumah. Makanya nggak usah ngajak Bedu. Ngajak aja temennya yang lain. Karena Bedu udah lelah. Tinggal bobo dia habis nyari duit capek. Udah ngomong, udah ntar panjang udah itu. Ya. Takut kebalik ya. Takut kebongkar. Ini mah kayaknya Mas Bedu sesi curhatnya ntar di belakang, Iya, Mama. iya. Galaunya di belakang Iya. ya. Takut ketahuan. Iya ada gitu. Jadi memang. Dia harus pengertian di sebelah pihak. Iya. Dia lelah, capek. Contoh gini. Yang namanya mamah kan. Apalagi sebelum pandemi mah. Iya, Mah. Yang namanya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu keluar kota, keluar Jawa, kelilingan kemana-mana. Aduh, ada waktu istirahat. Kalau sama sekali. orang lain jamaah mamah tuh piknik, jalan-jalan, pada girang nabung duit. Mama kenapa sih nggak pernah ikut? Lah ngapain gue ikut tiap hari ngider mulu. Seminggu bisa 3-4 kali terbang kan. Masya Allah. Ngapain kita gitu kan. Iya. Jadi beda. Makanya tadi Mama bilang. Kalau istri ngajakin Bedu udah lelah. Istrinya yang mengerti oke? Oke. Iya, iya, Tapi jangan macam-macam. kalau Enggak, Bedu mah. pergi. Enggak. Kenceng banget besok. Iya. Ya udah, Mas terima kasih Mas buat Ya, informasinya. kembali kasih. Bedu izin Kembali. dulu Mas Zara pamit Mas sebentar. Mau ada informasi juga yang mau Bedu sama Zara sampaikan buat jamaah di rumah. Boleh, Mangga. Izin sebentar ya Pak ya. Mangga. Punten ya, Mah. Mangga, Makasih ya, sok. teman-teman ya. Mangga. Permisi Mas. Masya Allah ya Mas Bedu, kalau dengar tausiah dari Mama tadi tuh bikin kita jadi makin nambah lagi ilmu pengetahuan tentang agama kita. Iya bener Zara. Alhamdulillah kita jadi makin pinter. Iya, Alhamdulillah ya. Iya. Mas Bedu, Ngomong ini. Mas Bedu ngapain sih? Kok kayaknya kebingungan sambil megang-megang kantong begitu? Iya nih Zara, Mas Bedu bingung nih. Sepertinya Mas Bedu ketinggalan dompet deh. Ya ampun Mas Bedu, ya Allah hari gini Mas Bedu masih bawa-bawa dompet gitu kemana-mana. Ya Allah nih, kalau Zahra mah cukup bawa handphone aja. Lebih aman dan lebih praktis lagi. Terus uang Zara taruh di mana? Ya Allah, Mas Bedu, ini nggak update deh Mas Bedu deh. Sekarang zamannya tuh udah serba canggih Mas Bedu. Ada layanan syariah link aja.
uang elektronik syariah pertama di Indonesia yang sudah tersertifikasi Dewan Syariah Nasional MUI. Wah, apa tuh Zara? Maksudnya uang elektronik gimana? Ya ampun, sebentar deh Mas Bedu. Nih Mas Bedu bener-bener nggak tahu atau gimana sih? Ya bener nggak tahu Mas Bedu. Oke, Zara kasih tahu ya. Layanan Syariah Link Aja adalah aplikasi yang bisa dipakai untuk kirim uang, beli pulsa, bayar tagihan, infak, sodako, sampai belanja. Wah, keren ya Zara. Sekarang udah ada uang elektronik syariah yang semuanya bisa, ya, dan juga pilihan kaum muslimin. Nah, tapi gimana caranya Zara? Mas Bedu nggak tahu, dikasih tahu dong. Iya, gampang. Zara kasih tahu ya. Sekarang Mas Bedu langsung aja buka handphone Mas Bedu. Oke. Oke. Setelah itu Ya. buka Google Play Store atau App Store-nya. Ketik Link Aja. Iya. Setelah itu download, jangan lupa. Nah, Ya. lanjut registrasi ya. Oke. Setelah itu langsung juga aktifkan layanan Syariah Link Ajanya. Udah deh. Nah, nih Mas Bedu udah punya nih Link Aja. Kalau mau aktifkan layanan syariah Link Aja, gimana? Nih, caranya gampang Mas Bedu, simak ya. Mas Bedu tinggal buka menu di Oke. akun pojok kanan bawah. Nah, di situ klik menu Link Aja Syariah. Pilih aktifkan, jangan lupa. Udah deh, nanti tampilannya nih, layanan syariahnya bakalan kayak Link Aja Syariah punyanya kayak Zara gini nih. Wah, iya Nah. Zara. Gampang banget Gampang ya. kan? Masya Allah. Nah, sekarang daripada Mas Bedu bingung bawa uang cash banyak banget di kantong, di dompet, mendingan langsung aja masukin ke layanan Syariah Link Aja. Mas Bedu juga bisa isi saldo melalui bank syariahnya kok. Oh, oke deh Zara. Terima kasih ya buat informasinya. Waduh, sekarang Mas Bedu mau taruh uang Mas Bedu di layanan syariah Link Aja. Biar cepet, bisa beli pulsa, bayar tagihan, belanja e-commerce, sampai delivery makanan, dan juga beli BBM. Iya, pemirsa yang ada di rumah juga yuk langsung aja download Link Aja. Aktifkan layanan Syariah Link Ajanya, jangan lupa ya. Layanan Syariah Link Aja, semua transaksi bisa dari A sampai Z. Berkah untuk semua. Umat Mama Dede. Bapak Ibu Jamaah masih bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Lanjut. Silakan. Setelah tadi Nirwana, Selanjutnya Firdaus, bukan? Nirvana sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sebelumnya Mama, Ya. nama saya Nadia Kotrunada. Oh, Ya. Ya, Kotrunada. Ya, saya Mangga. dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya. Mangga Nadia. Di sini saya akan mau bertanya nih Ma, soalnya ini Emang mau ngapain kalau nggak mau nanya di sini? permasalahan pribadi gitu ya Ma. Oh, iya. nggak apa-apa. Jadi misalnya nih Mas, salah satu kita nih ngajar gitu ya, Mang, ngajar anak-anak TPA yang masih kecil-kecil. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana cara kita ngedidik anak didik kita supaya mereka menghindari rasa malas itu, Mah? Oke. Mengajarkan Nadia untuk tidak nih malas. betul. guru ngaji. Iya. Iya. Yang namanya murid kita ini kan berjenjang Nadia. Ada anak TK, anak SD, SMP, SMA, anak kuliahan, ada emak-emak, ada bapak-bapak tuh Nah, yang Mamah tahu. lengkap Yang ya, Mamah alamin. Tentu Nadia menghadapi anak TK dengan SD berbeda. Beda. Kalau anak TK kita seolah-olah pengasuh mereka. Jadilah kita mengasuh mereka mana yang mereka suka. Nadia coba lihat, yang namanya anak-anak TK kadang-kadang guru ngajar tiduran. Nah, Beneran. Bener. Kadang-kadang sambil minum. no. Kadang-kadang sambil bagaimana gitu Orang. gerakan-gerakan. Makanya Nadia lihat kalau ibu-ibu guru TK itu Masya Allah sabarnya luar biasa. Masya Allah. Anak-anak sini semuanya liatin deh ibu guru. Ya tangannya ke atas.
ada yang macam-macam. Iya, Kita harus sabar. Yo, punya tangan nggak? Berapa Punya. tangan kalian? 2. Tahu yang namanya atas kemana? Kita wajib sabar dan penuh dengan kesabaran. Jadi cara menghadapinya berbeda dengan yang udah gede, Nadia. Makanya kita lihat guru-guru TK berbeda dengan guru SMA. Iya. Gayanya, ngomongnya, semuanya berbeda. Karena ngasuh. Bahkan tidak sedikit. Ada anak yang di TK itu pipis di kelas. Hah? Ya Allah. Ada yang ketiduran di kelas. Iya. Dibawain makan sama mamanya tublek. Ketempuhan ibu gurunya ngeberesin. Ada yang bawa mie goreng pas dibuka mie goreng kotak juga, mie gorengnya kotak mah. Justru ini nyata. Dan inilah yang wajib kita hadapi. Resiko ditanggung penumpang. Iya. Kenapa saya berani jadi guru TK? Karena saya bisa menghadapi mereka. Bahwa saya jadi seorang pengasuh buat mereka. Masya Begitu Allah. sayang. Jadi kalau Makanya ngomongnya lemah lembut. iya, kalau untuk anak TK mah mereka nggak bisa dikatakan mereka tuh pemalas ya, Mah. Malas. Nggak bisa. Nggak bisa. Tiduran nggak bisa. Emang begitu. Makanya ada sekolah alam, Nadia. Heeh. Di alam tuh anak-anak terserah mereka gitu Lepas kan. tuh Mau ya, ngapain gitu kan. Sebenarnya nyabutin rumput. Kita di Bogor tuh ada tempat kebo yang naik kebo, Naik kebo. bajak, Apa, nanam nanam padi. Itu menyalurkan hobi anak-anak biar anak-anak tahu begini loh yang namanya dunia. Makanya kita jangan dengan emosi ngadepin anak-anak begitu mah. Percuma dicubit juga angguran kita yang salah. Jadi jangan bilang malas bener kamu. Kagak bakalan. Emaknya bakal marahin anak kita, ibu gurunya. Jadi kita yang beradaptasi dengan mereka, jangan berharap mereka beradaptasi dengan kita. Begitu modal yang harus kita miliki, Nadia. Baik. Terima kasih banyak. Mangga. Iya, Baiklah, terima sama kasih. Nadia. Mudah-mudahan Nadia bisa mendidik anak-anak TPA bisa menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang tidak punya rasa malas ya, Mas. Nadia ini kayaknya pintar nyanyi. Pintar nyanyi, Mas. Nadia kotrun rendah. Wah, kotrun nada. Iya, Dia ada tahu nada. Coba kamu nadanya. Pales, Mah. Nah, dia nah saya. Nadia, Nasai. Nah, kita selesai seperti hari. Itu dia. Nah, udah Harus selesai nih, Mah, di penghujung waktu nih, Mah. Terima kasih banyak, Mama. Masya Allah, hari ini nih jamaah kita udah dapat ilmu baru dari Mama tentunya. Dan diingetin sama Mama untuk pensiun dari rasa kemalasan. Nah, pastinya Mama tadi sampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang sama dengan hari kemarin itu rugi. Orang yang lebih buruk dari hari kemarin itu juga merugi. Dan orang yang lebih baik dari hari kemarin itulah orang yang beruntung. Yuk kita hempaskan rasa malas dan kita jadilah orang-orang yang beruntung. Berdoa sama Allah jangan lupa biar Allah kuatkan iman dan takwa kita. Mama tutup dengan doa yuk, Mah. Yuk. Silahkan. Jamaah, yuk kita berdoa. Pemirsa, anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang selalu bekerja dan bekerja. Karena Engkau perintahkan kepada kami untuk memanfaatkan seluruh tubuh ini untuk bekerja. Karena kami membutuhkan hidup dengan hasil pekerjaan yang kami lakukan. Insya Allah kami bisa menghidupi diri kami. Engkau sangat tidak suka dengan orang yang malas. Rasulmu pun tidak suka dengan orang yang malas. Bahkan dikatakan dalam ayatmu, ya Allah, celaka bagi orang yang lalai. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu, ya Allah, hindarkan kami dari perbuatan yang lalai. Baik dalam ibadah kepadamu maupun dalam bermuamalah, ya Allah. Jadikan kami yang rajin memanfaatkan modal yang Kau berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya dengan niat hanya karenamu, ya Allah. Hindarkan kami dari kemalasan. Seandainya pun di antara kami ada yang selama ini bermalas-malasan, dengan daya dan kekuatanmu, ya Allah, dengan kudrat dan iradat darimu, ya Allah, Engkau
engkau bisa mampu merubah hati kami agar menjadi orang yang rajin, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, memanfaatkan tenaga sebaik-baiknya. Apapun yang engkau berikan bisa kita manfaatkan di jalan yang engkau ridhoi, tentu dengan bimbingan darimu ya Allah, tuntunan darimu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah, tentu dengan bimbingan darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih ya. Sama-sama. Nabawi terima kasih. Sama-sama. Jamaah terima kasih sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.